Oke, kita akan bahas tentang tuturan bergender dalam hal ini biar supaya lebih jelas bahasa Jepang dan gender ya. Saya buat judulnya seperti itu. Kemudian mostly sumbernya itu dari dua buku ini, tapi buku ini tentunya merangkum dari berbagai sumber ya, berbagai artikel. Jadi tidak harus Anda baca buku ini saja gitu, nanti Anda pengetahuannya jadinya terbatas dong gitu. Kalian sebanyak mungkin baca artikel-artikel yang lain ya, jurnal-jurnal ilmiah, buku itu juga bagus sekali. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, kita akan bahas ini ya. Bahasa dan gender, perkembangan kesetaraan gender di Jepang, bahasa Jepang dan gender, kemudian karakteristik ya dari Joseigo dan Seigo, dan yang mungkin kalian jarang dengar ragam netral, Chuseigo ya, atau ada yang bilang Chuseiteki kotoba. Kita lanjut. Sebelum kita bahas tentang bahasanya, kita cari tahu dulu apa bedanya jenis kelamin dengan gender. Nah, jenis kelamin dengan gender ya. Jenis kelamin itu karakteristik biologis dan emang gitu kita bawa dari lahir, bersifat kodrati. Misalnya ketika ada bayi yang lahir dia dinyatakan misalnya dari jenis dari kelaminnya dan karakteristik biologis tubuhnya, oh ini adalah anak perempuan, oh ini adalah anak laki-laki. Itulah jenis kelamin, lebih bersifat biologis dan kodrati. Sedangkan gender itu apa? Lain lagi. Jenis kelamin itu beda dengan gender. Kalau jenis kelamin yang seperti tadi, kalau gender itu karakteristik ataupun atribut tertentu yang diharapkan masyarakat pada pria dan wanita. Misalnya nih, ini sekali lagi gender ini sangat-sangat erat kaitannya dengan harapan oleh masyarakat. Gitu minasan. Misalnya gini, kalau misalnya, nah saya di salah satu buku saya ini memberikan contoh anak saya gitu ya. Anak saya cowok, tapi kok dia sukanya My Little Pony gitu. Ternyata dia sukanya itu karena ada banyak apa sih namanya pembelajaran di sana, dia suka karena itu banyak warna, dia suka karena karakter tokohnya ada banyak dan lain-lain. Tapi setiap dia itu misalnya saya bawa ke toko toko alat-alat tulis, apakah toko makanan atau apa, misalnya dia mau cari kotak makanan, wah ada kotak makanan My Little Pony, misalnya warnanya pink. Nanti petugas di sana akan bilang, ya dek itu kan untuk cewek gitu. Kenapa? Kenapa pink itu cewek? Apakah secara biologis memang pink itu untuk cewek? Enggak kan? Itu adalah harapan masyarakat atau atribut yang diharapkan masyarakat bahwa pink itu cewek loh gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya lain lagi. Nah, anak saya yang lain lagi misalnya ketika dia mau, misalnya yang cewek nih. Misalnya dia mau beli mobil-mobilan. Yang tadi warna ya. Tadi kita bahas warna pink. Yang ini lain lagi, bahas mainan. Anak saya yang cewek ya, dia mau beli mainan, mobil-mobilan. Nanti petugas di toko mainan itu akan komen lagi nih. Kok anak cewek beli mobil-mobilan itu kan buat cowok. Nah, yang kalimat-kalimat seperti tadi adalah karakteristik atau atribut yang diharapkan masyarakat pada pria dan wanita, minasan. Misalnya wanita diharapkan lemah lembut misalnya, dia harusnya kok anak wanita mobil-mobilan atau perang-perangan atau senapan gitu nggak boleh. Wanita itu harusnya sukanya boneka, mainan adik bayi. Nah, ini berarti wanita tuh harusnya lemah lembut, penyayang dan lain-lain. Inilah gender. Jadi masyarakat mengharapkan itu dari wanita, misalnya begitu. Itu gender lain dengan jenis kelamin. Ya, kalau jenis kelamin ya memang secara karakteristik biologis. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini kajian bahasa dan gender ya. Tahun 1975, sebelumnya ini tidak terlalu banyak bidang ya kajian bahasa dan gender itu dibahas. Tapi di tahun ini ya 1975 ada beberapa buku yang penting, misalnya Language and Woman's Place, Robin Lakoff. Nah, coba kamu dengar tuh kata Lakoff. Kita akan banyak nyebut dia. Kalau kita bahas tentang bahasa dan gender secara umum, kita akan banyak nyebut si Lakoff ini. Kemudian ada male and female language, male or female language, dan ada language and sex, difference and dominance. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang mana dianggap paling berpengaruh? Tadi saya udah jawab sendiri ya, salah ya. Harusnya saya nanya ya. Language and woman's place itu ngetop sekali dan dianggap berpengaruh dalam bidang bahasa Jepang dan bahasa dan gender semacam. Nah, ini dia ya si Lakoff ya, dia bilang all language is political ya, semua bahasa itu bersifat politis gitu ya. Kemudian dia juga punya teori the deficit model. Katanya wanita itu menggunakan gaya bahasa yang tidak asertif gitu ya, tidak memaksa karena itu dianggap norma sosial akan kewanitaan, dengan cara melemahkan atau mengurangi penekanan dalam ujaran. Ya, coba kita nanti kita setelah materi dari saya kita akan diskusi ya. Benar nggak sih wanita itu kalau misalnya diharapkan untuk menggunakan gaya bahasa yang tidak memaksa? Terus kalau dia ngomong gaya bahasa yang memaksa, gimana menurut society? Gimana menurut masyarakat? Nanti kita bahas. Nah, ini salah satu bahasa wanita ya. Bahasa wanita apa itu? Ragam bahasa dengan fitur linguistik tertentu yang secara tradisional, itu harus diingat ya, tradisional dianggap digunakan oleh wanita. Belum tentu di kajian-kajian yang modern memang dia digunakan oleh wanita ya. Nah, ini adalah karakteristik bahasa wanita menurut Lakoff. Coba beberapa hal, nanti kalian silakan baca lebih lanjut. Saya nggak akan bahas semuanya satu-satu. Tapi misalnya nomor 2 ya, menggunakan ragam bahasa yang sangat sopan. Kemudian menggunakan tag question itu kan, ini soalnya si Lakoff kan dalam bahasa Inggris dia ya. Misalnya kayak dalam bahasa Inggris, bla bla bla, isn't it gitu. Misalnya kalau kita bahasa Indonesia kayak gimana ya? Oh, tas ini punya kamu ya, misalnya kayak gitu, kayak nanya gitu, tas ini punya kamu kan, misalnya gitu ya, semacam tas ini punya kamu kan, tag question. Kemudian intensifier, jadi intensifier itu kayak bikin kata-kata lebih intensif gitu, lebih greget gitu ya, misalnya kayak sangat dan lain-lain itu ya, jadi bukan cantik tapi sangat cantik misalnya gitu, atau cantik banget misalnya gitu. Jadi intensifier gitu. Ya, membuat kalimat-kalimat itu lebih lebih heboh, lebih tegas gitu ya, lebih intensif gitu. Kemudian coba kita lihat nomor 7 ya, menghindari kata-kata makian. Benar nggak sih ya kalau bahasa wanita tuh dia lebih jarang memaki, menggunakan kata-kata yang makian atau kasar, benar nggak ya? Nanti kita bahas. Kemudian menggunakan kosakata warna yang sangat tepat, misalnya gitu. Coba ada beberapa contoh mungkin di sini. Nah, ini nanti akan saya tanyakan, tapi saya baca dulu ya. Pertanyaan pada audiens wanita, apa kamu merasa menggunakan bahasa yang sopan lebih sering dibandingin teman wanita, teman pria kamu? Apakah kamu merasa lebih jarang pakai kata makian dibandingin teman pria kamu? Apakah kamu merasa lebih sering pakai tag question? Kita jadi jalan-jalan kan, misalnya gitu, tag question kan-nya itu ya. Kemudian kosakata warna yang lebih tepat, misalnya gini, kita nggak bilang kita ya, langsung saya jadi audiens wanita ya. Kita nggak bilang hijau, kita bilang hijau lumut. Ada hijau lumut,
Terus kita nggak hanya bilang merah, tapi kita bilang ada merah bata, merah darah, merah marun mungkin dan lain-lain. Jadi kosakata warna yang lebih tepat gitu. Jadi benar nggak sih itu lebih sering digunakan wanita? Terus nanti pertanyaan pada audiens pria, apa Anda merasa menggunakan ini ya lebih sering dibandingin teman wanita Anda? Lebih jarang pakai bahasa sopan, lebih sering pakai kata makian, lebih jarang pakai kan kayak gitu, jarang, dan lebih jarang pakai kosakata warna yang tepat. Jadi cowok itu dianggap misalnya lebih jarang pakai hijau lumut dan lain-lain, tapi ya hijau, biru gitu aja, nggak bilang biru langit, biru apa gitu, enggak gitu. Oke, nanti kita diskusi tentang ini. Oke, kita lihat perkembangan kesetaraan gender di Jepang ya. Ini lihat ya, ada sebuah perangko yang ditaruh di sini untuk memperingati pendidikan tinggi bagi wanita Jepang. Kemudian Bung Mekaika gitu ya. Kesetaraan gender ini mengubah pemikiran sebelumnya. Sebelumnya dianggap pendidikan itu nggak perlu untuk wanita. Tapi ketika restorasi Meiji, kalian tahu restorasi Meiji banyak akademisi ya, orang-orang hebat ya, pinter ya, yang dia itu dikirim ke luar negeri. Kalau misalnya istilahnya zaman sekarang itu kayak programnya pemerintah IISMA itu ya, Indonesian International Student Mobility Award misalnya gitu, dapat penghargaan seperti itu kan dia dikasih beasiswa untuk keluar negeri belajar di sana gitu. Kalau yang IISMA tuh mungkin cuma 1 semester ya, tapi kalau yang ini dia sampai tamat gitu, misalnya mengambil program studi apa gitu ya di luar negeri, misalnya di negara Amerika, Inggris dan lain-lain. Jadi ini juga ada yang wanita yang mengambil pendidikan tinggi di luar, kemudian nantinya dia memajukan pendidikan tinggi di Jepang. Salah satunya ini ya, Umeko Suda. Kalian bisa baca lebih lanjut tentang dia. Kemudian nih di bidang pekerjaan gitu ya, bahwa semakin lama semakin banyak wanita Jepang yang kerja partisipasi ke dunia kerja gitu. Ini beda dengan slogan Ryosai Kenbo. Ryosai Kenbo itu ibu yang baik, wanita yang bijaksana. Jadi slogan itu yang ditekankan pada slogan itu adalah ya tentang ibu rumah tangga gitu ya. Jadi seorang wanita Jepang itu berdasarkan slogan ini ya dia di rumah menjaga rumah, mengerjakan tugas rumah, menjaga anak dan lain-lain, itu Ryosai Kenbo. Tapi sekarang udah banyak wanita yang terjun ke dunia kerja ya, wanita Jepang. Kemudian kita lanjut bidang politik. Nah, katanya nih, politik nasional di Jepang ini dibilang benteng pertahanan terkuat dari dominasi pria. Maksudnya benar-benar didominasi oleh pria. Jarang wanita yang bisa masuk atau terjun ke dunia tersebut. Dunia politik, bidang politik ya. Misalnya ini hanya 10% ya di majelis rendah Jepang yang merupakan wanita, sisanya pria. Jadi itu lebih kecil daripada negara-negara lain di Asia ya. Nah, tadi kita tentang umum ya. Ini sekarang lebih ke bahasa Jepang dan gender, sudah ke bahasanya ya. Nah, ini dansego dan josego. Perbedaan, jadi orang ada yang bilang perbedaan antara dansego itu kayak gimana sih, josego itu gimana sih? Dansego itu ragam bahasa pria, josego disebut ragam bahasa wanita ya. Nah, ini katanya ya salah satunya ya, misalnya bentuknya dalam shujoshi atau partikel akhir kalimat. Ada juga yang bentuk kalimat tanya gitu ya, tapi nantinya dia kita lihat contohnya misalnya
nomor 2 ya, deret 2. Nihongjin da wa, misalnya gitu. Kemudian ada yang bilang takai wa ne. Iku wa yo. Iku wa ne. Itu perempuan gitu katanya. Terus kalau yang cowok nih bentuk kalimat tanya misalnya kai gitu. Takai kai. Iku kai. Takai nano kai. Itu katanya bentuk kalimat tanya laki-laki gitu katanya. Nah, gendered language itu merujuk pada bagaimana pria dan wanita berbicara dengan ragam bahasa yang berbeda. Tapi gini loh minasang, kalau misalnya penuturnya anak laki-laki dan dia berbicara dengan kayak tadi fitur-fitur bahasa perempuan misalnya. Secara tata bahasa tidak ada yang salah. Tapi dia akan kedengaran seperti anak perempuan gitu aja. Bukan berarti dia salah secara tata bahasa, enggak. Jadi seperti itu ya, gendered language di Jepang. Nah, kemudian katanya kalau ini salah satu definisi yang mengenai josego dan dansego ya. Dianggap kalau josego itu dianggap eksklusif digunakan wanita Jepang, sedangkan dansego itu eksklusif pria Jepang sebagai refleksi maskulinitas mereka. Nah, ini penggunaan tentang dansego ya. Umumnya penutur pria itu menggunakan bahasa diharapkan untuk menggunakan bahasa Jepang standar dibandingkan menggunakan bahasa pria dansego. Dia hanya pada situasi tertentu. Jadi kalau misalnya dia bilang menggunakan fitur-fitur dansego itu nanti dia akan kesannya lebih agresif atau lebih kasar. Kemudian ini ya tentang munculnya josego. Ini teorinya Washi ya. Nah, Washi ini bilang josego itu bukannya alamiah. Jadi bukannya sesuatu yang muncul secara alami, tapi dia itu bentuk manipulasi pemerintah. Jadi pemerintah itu mengusahakan supaya josego itu ada. Bukannya natural dia muncul. Nah, tujuannya adalah untuk menguatkan hubungan hierarki sosial dan kaidah gender dengan mengatur bahasa. Jadi pemerintah itu mengatur penggunaan bahasa. Dengan mengikuti standar dari etiket linguistik ini ya, bahwa wanita tuh harusnya ngomongnya tuh kayak gini loh gitu. Ini wanita diharapkan tetap subordinat ya dibandingkan pria dan patuh terhadap laki-laki. Nah, ini teorinya Washi sih ya. Jadi dia bilang intinya josego itu tidak muncul secara natural tapi bentuk manipulasi pemerintah. Jadi dibuat sesuatu yang dibuat. Nah, kenapa sih josego itu bisa bertahan lama? Yang pertama itu waktu perang josego itu tidak diajarkan pada kalangan menengah ataupun menengah ke bawah, tapi hanya di kaum elit. Nah, jadinya kalau kaum elit pakai josego, nantinya dia ngetren gitu karena seperti yang nomor 2 ya, poin 2 ya. Josego ini karena diajarkan di kaum elit, jadinya dia diasosiasikan dengan wanita kaum elit kelas atas. Kemudian akhirnya wanita yang ingin diidentifikasikan sebagai bagian dari wanita kelas atas, dia pakai josego juga gitu. Jadi itu. Kemudian josego itu juga menurut Okamoto dikonstruksikan oleh media sebagai cara untuk meningkatkan status sosial seseorang. Jadi supaya kelihatan lebih wah gitu, lebih kelas atas, bahasa Inggrisnya lebih posh gitu ya. Itu dia pakai josego gitu. Ini menurut Okamoto ya. Nah, nantinya ada josego vs kebijakan pemerintah Jepang. Misalnya ada yang ini ya tahun 1926 nih mulai ada modern girl, modern garu. Modern garu ini dia dia antusias sama kebudayaan barat, terus dia pakai kata ganti yang nuansanya maskulin kayak kimi, boku gitu ya.
Kemudian, nah ini yang 1930 sama 1941, ini 1930 ada NLE ya, dia mempromosikan kayak gini loh, ujaran wanita yang ideal. Jadi melalui media dia mempromosikan itu. Kemudian ini juga Kementerian Pendidikan mempublikasikan Rehoyoko, ini tentang kotobazukai, penggunaan bahasa. Jadi dia kayak mempublikasikan ini loh etiket penggunaan bahasa, misalnya untuk wanita pakai begini, begini, begini. Jadi diatur gitu biasanya kebijakan. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Wanita Jepang dilatih oleh negaranya supaya menggunakan ragam bahasa wanita melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian, tapi sekarang kan zaman lebih modern nih ya. Kalau misalnya kedudukan wanita itu lebih setara, bisa aja itu mengubah penggunaan bahasanya. Modernisasi Jepang, ya Jepang itu semakin modern, itu ternyata arahnya adalah ke unifikasi tuturan wanita dan pria. Maksudnya gimana? Dia itu bukannya tukaran ya minasanya, misalnya cowok jadi pakai bahasa cewek, cewek jadi pakai bahasa cowok, bukan. Tapi jadi satu. Mereka menggunakan bahasa yang terunifikasi, yang satu gitu ya, yaitu bahasa yang netral. Itu yang ternyata dilakukan oleh modernisasi. Misalnya salah satu bentuknya semakin banyak pria yang mengatakan ocha pakai o di depannya gitu. Terus juga semakin banyak wanita muda Jepang, anggaplah mungkin anak-anak SMA misalnya ya, yang dia pakai kata boku tapi sama teman-temannya aja gitu ya. Nah, ini karakteristik. Jadi ini sebenarnya dari disertasi saya ya. Ketika itu saya membaca beragam artikel, kemudian saya mencoba untuk merangkum tuh dari berbagai artikel ini kayak gimana sih yang disebut Josego dan Sego sama netral menurut orang-orang itu, ya. Jadi bukan berarti menurut kenyataan yang sebenarnya di lapangan, tapi menurut ahli yang berpendapat tentang karakteristiknya ya. Misalnya ini kata ganti persona. Misalnya yang persona pertama, kedua, ketiga ya. Kalau persona pertama kan merujuk ke diri sendiri ya, atashi dan lain-lain. Terus yang kalau merujuk ke orang yang diajak bicara itu kan namanya nininshio ya, kata ganti persona kedua, kimi, omae dan lain-lain. Terus kata ganti persona ketiga orang lain yang dibicarakan, misalnya koitsu, anohito dan lain-lain. Terus ada juga tentang partikel akhir kalimat, yang mana sih yang feminim kuat, yang mana yang feminim sedang. Tapi yang menarik ya minasang ya, dalam penelitian yang saya lakukan, padahal ini kan dibilang feminim ya, wa, wane, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang Jepang biasa kamu ajak ngobrol tentang ini, mereka akan banyak yang bingung. Bahkan ada juga salah seorang teman saya yang saya ajak ngobrol tentang ini bilang, Fa, ini bukan bahasa feminim, ini Fa. Ini bahasanya Shizuka gitu. Jadi dipakai sama Shizuka di temennya Nobita itu. Bukannya, atau ada juga yang bilang gini, ini bahasa nenek-nenek nih Fa gitu. Jadi maksudnya dia apa? Mungkin orang yang lebih tradisional, yang lebih usianya lebih tua, mungkin ada yang masih pakai ini, tapi kalau misalnya kita nih yang usia 30, 40 misalnya gitu ya, teman-teman yang saya ajak ngobrol, nggak pakai kayak gini gitu. Walaupun itu dimasukkan feminin. Dan memang berdasarkan penelitian saya meneliti orang usia wanita itu dari 5 usia berbeda ya, 30, 40, 50, 60, 70. Ternyata yang kayak wane, yang kayak gitu-gitu tuh Kashira itu tuh sama sekali tidak muncul di yang usianya muda, tapi muncul di subjek partisipan saya yang usianya 70 sekian. Jadi bisa dianggap itu kayak lebih tradisional begitu ya. Oke, kemudian yang mana yang maskulin, kalian lihat tuh kayak dia pakai ne gitu, shirane misalnya kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada juga yang
daro misalnya gitu ya. Terus ada juga yang netral ya, chusseteki kotoba, misalnya janai dan lain-lain itu dianggap netral. Oke, ini nanti kita akan tentang kesimpulan materi, tapi ada sebelum kita ke diskusi ada yang saya mau tambahkan di sini. Salah satu temuan dari disertasi saya adalah saya bilang seharusnya saya mengkritik penggunaan kata josego dan dansego. Dan dengan lancangnya ya, dengan beraninya gitu, mungkin orang bisa bilang saya lancang banget gitu ya. Saya mengajukan bahwa kata josego sama dansego itu udah nggak nyambung loh. Udah nggak cocok untuk dipakai. Coba kamu berpikir ya, misalnya josego, bahasa wanita. Berarti kan itu adalah bahasa yang dipakai wanita. Kan pikirannya orang pada umumnya gitu ya. Oh, katanya ini bahasa wanita. Berarti kan bahasa yang dipakai wanita kan josego. Atau dansego. Danse cowok. Go bahasa yang dipakai cowok. Padahal pada kenyataannya enggak, minasang gitu. Pada kenyataan di lapangan itu bukan bahasa cewek ya, salah satu misalnya josego itu bukan bahasa cewek, tapi bahasa yang menunjukkan bahwa menunjukkan femininitas. Kalau kita mau kelihatan feminim, kita pakai bahasa itu. Apakah kita harus cewek? Enggak juga. Misalnya begini, kalau kamu baca-baca tentang one kotoba atau bahasa waria, itu banyak mengadaptasi dari josego. Ya, berarti kan dia pingin kelihatan feminin. Apakah dia wanita secara biologis? Tidak. Kemudian begini lagi. Apakah wanita harus pakai josego? Enggak juga gitu. Banyak yang wanita yang kayak tadi dibilang dia pakai buku atau apa, mungkin itu anak muda ya. Jadi kan udah nggak nyambung ini. Josego bahasa wanita tapi belum tentu wanita pakai. Wanita belum tentu mau pakai, yang pakai belum tentu wanita. Apakah itu bisa dibilang josego? Jadi waktu itu saya memberikan saran, gimana kalau ini ganti aja istilahnya gitu. Istilahnya udah nggak cocok. Bagaimana kalau istilah kita ganti menjadi joseteki kotoba sama danseteki kotoba. Teki itu kan kamu tahu ya bersifat gitu ya. Kotoba atau bahasa yang bersifat kewanitaan, atau yang satunya danseteki kotoba, bahasa yang bersifat maskulin. Nah, kalau misalnya istilahnya seperti itu, jadi cocok. Ketika orang yang mau pakai, dia memang pengen nih kelihatan atau kedengeran feminin. Makanya dia pakai joseteki kotoba. Misalnya saya seorang wanita Jepang yang ingin kelihatan feminin atau ingin kedengeran feminin, pakai bahasa ini, yaitu joseteki kotoba. Atau ada laki-laki yang ingin kelihatan kedengeran feminin, dia pakai joseteki kotoba. Dia tidak harus dia adalah seorang wanita. Di sisi lain ada laki-laki yang dia apa sih namanya? Dia ada wanita yang dia pengen kedengeran maskulin, mungkin biar kelihatan kuat atau apa, dia pakai danseteki kotoba. Bahasa yang bersifat yang bernuansa maskulin. Jadi itu salah satu apa sih namanya argumentasi saya ketika itu. Oke, cukup untuk perkuliahan materi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi.